Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya, jika kita sholat dan menemukan saf depan kita kosong, maka dianjurkan bagi kita untuk maju. Lalu bagaimana Buya? Jika kita maju, lalu di sampingnya merapat, dan ketika kita mau mundur, terus di belakang kita sudah ada orang Buya. Jadi apa yang kita harus lakukan Buya? Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imbauan untuk ini dalam bab fikih sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah itu ada ilmunya, tidak hanya sekedar sholat imam makmum begitu. Dan kita punya program dan sudah kita persiapkan risalahnya. Semoga ini sekaligus kami promokan. Kita akan ada diklat pelatihan untuk fikih sholat berjamaah, mencakup adzan dan iqamat. Ilmu adzan, ilmu iqamat, kemudian ilmu sholat jamaah. Sebab sholat berjamaah itu ada yang sah saja tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Dan ini yang banyak terjadi di kampung-kampung. Bukan orang kampung yang salah. Yang salah kita tidak pernah menyampaikan. Yang salah ustadznya. Kita tidak bicara di masa pandemi. Masa pandemi ini adalah beda aturannya. Harus ngambil jarak dan sebagainya. Dalam keadaan normal, kondisi normal, maka shop itu harus rapi. Imam kemudian shop yang pertama, jangan membuat shop kedua kecuali shop pertama sudah penuh. Kalau shop pertama belum penuh membuat barisan yang kedua, maka yang belakang tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu dikatakan para ulama. Cuman ilmu ini tidak nyampe kepada mereka jamaah. Yang salah ya ustadznya. Atau dia baca kitab cuman nggak biasa mengamalkan ilmu. Jadi sholat berjamaah tetap. Bahkan jika seandainya barisan pertama sudah penuh, kita di barisan kedua juga penuh, kemudian ini pertanyaannya, ada yang batal wudhu di barisan depannya, maka kita ke depan. Kalau kita biarkan kosong, maka kita kehilangan pahala berjamaah. Kita maju ke depan. Dan memang caranya adalah antara, kalau kadang-kadang ada orang nggak ngerti, setelah kosong itu yang di belakangnya nggak maju-maju. Karena nggak pernah ngaji tadi, ngapain maju? Biarin saja. Maka di saat kita menemukan kalau ada tanda-tanda di belakangnya orang tidak mengerti ilmu, maka bergeser, merapat. Barangkali di belakang yang setelahnya, barisan orang yang di sebelahnya, belakangnya bisa maju. Kalau tidak ngerapat lagi, mungkin di ujung sana yang ngerti ilmu lalu akan maju. Jadi intinya itu upaya untuk menyempurnakan barisan. Kalau ternyata yang di belakang sudah mau maju, ternyata yang depan ngerapat. Mau arah ke arah kanan lebih jauh, mau mundur bisa tutup, maka tidak apa-apa mundur, karena yang belakang lebih tahu, karena kalau belakang lebih ngelihat. Kalau depan kita dorong-dorong gini nggak pantas, mundur lagi kita, diam di situ, mundur lagi, pasti yang di belakang akan mengerti. Karena apa? Yang menempati tempat kita tadi tahu bahasanya di depan sudah dipenuhi, mundur kembali ke tempat semula, karena di depan sudah dipenuhi. Seperti itu. Jadi sebetulnya memang ada satu fikih sholat jamaah insyaallah yang sudah ada catatannya, ada bukunya itu. Jadi agar kita sempurna. Dan ini jadikan ilmu yang harus kita yakini supaya kita mengamalkannya. Jangan sampai sholat berjamaah berantakan, padahal yang dibaca juga kitab-kitab yang sangat masyhur dan jelas, misalnya kitab Fathul Mu'in dengan kitab sholat jamaah, termasuk kitab Fathul Mu'in yang menjelaskan tentang sholat jamaah yang paling luas. Tapi yang membaca kitab ini kadang tidak mengamalkan ilmunya. Yang paling nggak benar biasanya banyak yang salah barisannya, nggak karu-karuan barisannya. Padahal dia juga belajar kitab, maka ilmu itu diamalkan. Sebab Nabi sudah mengancam kalau tidak meluruskan barisan akan diporak-porandakan hati. La tusawwuna sufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Merapatkan barisan dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan kita di dalam kita melakukan sholat berjamaah dengan baik. Mudah kuncinya. Sedikit ilmu yang kita dapat amalkan, maka dengan mengamalkan itu menguatkan di hafalan kita. Allah a'lam.